Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas KD 3.7, kelompok 1, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan kepahlawanan seseorang seperti keanehan, kesaktian, dan mukjizat dari tokoh. Kisahnya sendiri banyak berisi tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan lain, sehingga kita dapat memetik pelajaran sebagai cermin kehidupan kita. Hikayat merupakan salah satu jenis cerita rakyat. Cerita rakyat atau berbagai kisah atau cerita yang dikisahkan secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu wilayah atau negara tertentu. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang cukup berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu, hikayat memiliki karakteristik kuat yang membedakannya. Karakteristik teks hikayat meliputi beberapa poin. Yang pertama adalah kemustahilan. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak diterima nalar. Yang kedua, anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencipta atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Yang ketiga, kesaktian. Seringkali dapat ditemukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Yang keempat, istana sentris. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Yang terakhir adalah arkais. Bahasa yang digunakan sudah lampau, jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi masa kini. Beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Yang pertama adalah nilai moral, akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Yang kedua adalah nilai agama, kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Yang ketiga adalah nilai sosial, relasi antar manusia. Yang keempat adalah nilai budaya, adat istiadat atau kebiasaan. Jenis-jenis hikayat terdiri atas 3 jenis, diantaranya yang pertama, hikayat berdasarkan isinya. Ada jenis rekaan, sejarah, dan jenis biografi. Yang kedua, hikayat berdasarkan asalnya. Ada hikayat pengaruh Melayu asli, pengaruh Jawa, pengaruh Hindia, pengaruh Arab Persia. Yang ketiga, hikayat berdasarkan nilai historis. Yang pertama, hikayat berunsur Hindu, hikayat berunsur Hindu Islam, dan hikayat berunsur Islam. Struktur teks hikayat secara umum masih sama dengan teks narasi. Beberapa struktur tersebut adalah orientasi, pengenalan latar, tokoh, dan kisah baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga biasanya menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Yang kedua, komplikasi, bagian di mana konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran-kesukaran yang dialami tokoh utama dalam hikayat. Bagian ini akan berangsur terus bertambah sehingga akhirnya memuncak mencapai bagian klimaks. Yang ketiga, resolusi, penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Yang keempat adalah koda, bagian akhir dari cerita, biasanya berisi pesan dan amanat. Salah satu contoh dari cerita rakyat atau hikayat adalah cerita Lutung Kasarung. Lutung Kasarung adalah cerita pantun yang mengisahkan legenda masyarakat Sunda yang terinspirasi dari kisah para menak Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda tentang perjalanan Sakyang Gumindra dari Kahyangan yang diturunkan ke Buana Pancatengah dalam wujud seekor lutung. Berikut adalah cerita Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapak Akbar yang merupakan raja kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang, yaitu Purbararang,
Purba Dewata, Purba Era, Purba Kancana, dan Purba Manik dan Purba Loih. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, manis budi, dan suka menolong. Siapapun juga yang membutuhkan pertolongan dengan senang hati dibantunya. Selain hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan dermawan. Sehingga setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya, kecantikan dan kebaikan hati Purbasari tidak menurun dari kakak sulungnya Purbararang yang berperangai sangat buruk. Walaupun cantik, Purbararang sangat kasar, sombong, kejam, dan iri hati terhadap siapapun juga. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta. Telah dipikir masak-masak bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya, dia akan menunjuk Purbasari. Sang Prabu telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikannya. Bukan Purbararang, walaupun Purbararang adalah anak sulungnya. Pemikiran dari Sang Prabu yang bijaksana ini terutama karena sifat dan perilaku anak sulungnya yang buruk. Prabu Tapa Agung khawatir, jika Purbararang menjadi raja, maka ketentraman dan kedamaian kehidupan rakyat akan terganggu dan bahkan menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbararang yang memiliki sifat sangat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putri raja, Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Prabu Tapa Agung lantas meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup barunya sebagai pertapa. Purbararang sangat marah, luar biasa mendapati tahta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adik bungsunya dan tidak kepada dirinya. Maka, berselang 1 hari sejak penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batang, Purbararang menghubungi Indrajaya tunangannya. Keduanya kemudian meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir jahat memberikan boreh, zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan, kepada Purbararang. Nenek sihir itu berkata, "Semburkan boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh dari Purbasari." Purbararang segera melaksanakan pesan dari nenek sihir. Boreh itu disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, di seluruh tubuh Purbasari bermunculan bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, kata Purbararang. Purbararang kemudian mengambil tahta kerajaan Pasir Batang. Dia meminta Uwak Batara yang merupakan penasihat istana mengasingkan Purbasari ke hutan. Ketika Purbasari tengah diasingkan di hutan, terjadilah masalah besar di Kahyangan. Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari Kahyangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambu ibunya. Pangeran Guruminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu ibunya. Sunan Ambu menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemui Pangeran Guruminda di dunia manusia. Namun, jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin mengetahui wanita sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke hutan tidak dalam bentuk Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung. "Lutung Kasarung namamu," kata Sunan Ambu. "Apakah engkau bersedia melakukannya?" Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung Kasarung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia. Dia tiba di hutan. Dalam waktu singkat saja, lutung Kasarung sudah menjadi raja para lutung dan kera di hutan tersebut. Hal ini sangat wajar karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan dari Pangeran Guruminda. Lutung Kasarung mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbararang yang bertatu di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung atau Pangeran Guruminda benar-benar ingin memberi pelajaran kepada ratu yang kejam tersebut. Maka, ketika dia mendengar rencana Purbararang mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang suruhan Purbararang. Sebelum dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kerusakan di istana Pasir Batang. Para prajurit kerajaan Pasir Batang yang berniat menangkapnya dibuat tidak berdaya. Kalang kabut semua yang berniat meringkusnya. Lutung Kasarung sepertinya menunjukkan permusuhan pada semua prajurit kerajaan Pasir Batang. Melihat kondisi prajurit yang terus terdesak,
Purbarara meminta Uwak Batara untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Anehnya, saat Uwak Batara maju ke medan laga, Lutung Kasarung seperti tidak berniat menyakiti Uwak Batara. Bahkan, saat Uwak Batara menangkapnya, Lutung Kasarung tidak melawan. Purbarara segera meminta Uwak Batara membuang Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Dia menghendaki Purbasari tewas di masa Lutung Kasarung yang dianggapnya sebagai hewan buas. Uwak Batara lengser membawa Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Uwak Batara lengser yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Oleh karena itu, dia memberikan pesan kepada Lutung Kasarung saat mereka bertemu Purbasari. Lutung, putri yang saat ini di depanmu adalah putri dari Prabu Tapak Agung. Ia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Hanya karena kekuatan jahatlah dia diasingkan dan tersingkir ke hutan ini. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini. Lutung Kasarung menganggukkan kepala tanda mengerti. Maka, sejak saat itu Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat dekat Purbasari. Sejak Purbasari bertemu dengan Lutung Kasarung, kesedihan yang dialaminya perlahan menjadi sirna. Yang awalnya mereka hanya bersahabat, keduanya menjadi saling jatuh cinta. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung memohon pada ibunya Sunan Ambu untuk dibuatkan taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas memerintahkan para dewa dan bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan dari putranya. Para dewa dan bidadari membuatkan taman dan tempat mandi yang sangat indah untuk Purbasari. Pancurannya terbuat dari emas murni, dinding dan lantainya terbuat dari batu pualam. Air telaga yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni, bersih, dan dengan doa-doa dari para dewa. Para dewa dan bidadari menyebut taman yang indah itu Jamban Salaka. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah, para bidadari menyiapkan beberapa pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian itu sangat indah dan lembut, terbuat dari awan yang lembut dengan hiasan batu-batu permata dari dalam lautan. Tidak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Purbasari. Pada saat melihat telaga dengan pancuran yang indah, Purbasari segera berniat mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah boreh kekuatan yang menempel di wajah dan tubuhnya perlahan sirna. Kecantikannya telah kembali. Lutung Kasarung yang melihat hal tersebut menjadi terpengarah, tidak menyangka orang yang selama ini dia sayangi ternyata wanita yang sangat cantik mempesona. Bahkan kecantikan Purbasari dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Lutung Kasarung dan Purbasari sangat senang dengan keadaan ini. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berkurang, malah bisa dikatakan semakin bertambah. Purbararang pun mengetahui bahwa kutukan yang dahulu ia berikan saat ini sudah lenyap. Ia pun merasa cemas dan khawatir apabila adiknya merebut kembali tahta yang saat ini sudah berada di tangannya. Untuk mencegahnya, Purbararang mengajak Purbasari untuk beradu demi mendapatkan kursi raja. Dia pun memutar otak untuk mencari cara untuk kembali menyingkirkan adiknya tersebut. Bahkan, kali ini dia berniat menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Katanya, jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal algojo kerajaan. Purbararang menelan kekecewaan yang besar setelah terbukti rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu mendapati kekalahannya. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang mengemukakan tantangan baru untuk Purbasari. Tidak tanggung-tanggung. Tantangan ini diucapkan di depan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang. Dengan suara lantang agar didengar warga masyarakat, Purbararang berkata, "Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta Pasir Batang akan kuserahkan padamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal algojo kerajaan." Purbasari paham dia tidak akan mampu menang pada tantangan kali ini. Namun cintanya kepada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Dia menggenggam tangan Lutung Kasarung.
Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku, ucapnya kepada Lutung Kasarung. Air mata berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung balas menggenggam tangan Purbasari, kemudian mengusap air mata di pipi putri cantik cerita itu. Purbararang tertawa terbahak-bahak. Monyet hitam itu tunanganmu? Iya, jawab Purbasari lantang dan mantap. Setelah mendapat ejekan dari Purbararang, Lutung Kasarung pun berubah ke wujud aslinya, yaitu seorang pangeran yang memiliki wajah tampan dan rupawan. Semua orang yang melihat ketampanan Lutung Kasarung pun terpenjat dan mengakui bahwa tunangan Purbasari itu memiliki ketampanan yang luar biasa sehingga mengalahkan ketampanan tunangan kakaknya. Dengan kekalahan itu, Purbararang pun mau tidak mau harus mengakui kekalahan serta menyerahkan tahta kerajaan pada adiknya. Purbararang juga memohon ampun atas kejahatan yang telah dia lakukan. Bukannya marah, Purbasari dengan kebaikan hatinya dengan tulus memaafkan kesalahan sang kakak. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita Lutung Kasarung. Hasil kajian topik masalah yang telah dibahas sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan dan bahwa nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat Lutung Kasarung yaitu kebenaran dan kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Kita tidak boleh merendahkan orang lain karena itu termasuk ciri-ciri orang sombong. Kita semua diciptakan sama dan saling membutuhkan, maka alangkah indahnya jika kita bisa membuat sebuah ikatan yang baik tanpa saling merendahkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.